Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan materi psikologi Islam sebagai untuk pertemuan yang kesekian kalinya ini. Pada pertemuan hari ini atau perkuliahan hari ini, materi yang ingin saya sampaikan adalah eh, konsep manusia dalam psikologi Islam atau dalam Islam, dalam pandangan Islam, juga perbandingannya dengan konsep manusia versi orang Barat atau menurut psikologi konvensional. Nah, jadi salah satu pembahasan yang ada dalam psikologi Islam itu adalah pembahasan tentang konsepsi manusia menurut psikologi Islam berdasarkan pada eh, teks-teks yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, jadi eh, manusia menurut psikologi Islam itu bersifat integral, holistik, dan teosentris. Teosentris itu maksudnya berpusat pada Tuhan. Nah, manusia dalam psikologi Islam atau dalam Islam itu sendiri dipandang sebagai eh, ciptaan atau makhluk yang multidimensi, yang diciptakan atau proses penciptaannya itu jelas. Nah, itu semua bisa kita lihat atau bisa kita baca dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam pembahasan kali ini tentang konsepsi manusia dalam pandangan Al-Quran, eh, pertama yang akan kita bicarakan adalah tentang asal-usul dan hakikat penciptaan. Jadi, manusia itu makhluk Allah yang mulia. Jadi, manusia diciptakan oleh Allah dengan ditiupkannya ruh. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-29 itu yang insya Allah bunyinya fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi manusia itu ditiupkan ruh. Nah, dan konsekuensi dari ini semua memberikan manusia itu sebuah martabat dan kehormatan yang tinggi. Yang kedua, eh, penciptaan manusia itu kan memiliki tujuan. Jadi eh, tujuan seperti untuk beribadah kepada Allah seperti dalam surah Ad-Dzariyat ya kalau nggak salah wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jelas tujuannya adalah untuk beribadah, untuk menghamba, untuk mengabdi dan sebagainya. Kemudian tujuan lain dari penciptaan manusia itu seperti misalkan menjadi khalifah, wakil atau pemimpin di muka bumi. Seperti surat dalam surah Al-Baqarah itu yang bunyinya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya ila akhirih. Jadi dalam ayat ini Allah menginformasikan bahwa tujuan kita itu diciptakan adalah untuk menjadi khalifah yang oleh sebagian ulama khalifah itu ditafsirkan sebagai wakil atau pemimpin di muka bumi. Jadi jelas ya, eh, dalam pandangan psikologi Islam atau dalam pandangan Islam sendiri, manusia itu diciptakan memiliki asal-usul penciptaannya, yaitu ruh. Kemudian diciptakannya manusia itu juga memiliki tujuan. Tujuan seperti yang disampaikan tadi, pertama untuk beribadah, untuk menjadi khalifah di muka bumi.
Kemudian kita lanjutkan pembahasan pada konstruksi eh, atau dimensi dari manusia itu sendiri. Jadi manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama itu adalah jasad atau fisik. Kemudian komponen yang kedua itu ada nafs, jiwa atau psikisnya. Komponen yang selanjutnya yaitu ada akal, kemudian ada kolbu, kemudian ada ruh. Jadi pertama kita bahas satu persatu dari fisik atau jasad gitu kan. Jadi jasad itu sesuatu yang bersifat materi, asal usulnya dalam Al-Quran itu diciptakan dari tanah gitu katanya. Jadi eh, jasad itu sesuatu yang sifatnya bendawi atau bisa dilihat, diraba dan semacamnya itu kan, bersifat materi. Dan dalam Al-Quran diinformasikan jasad itu diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua ada nafs atau jiwa. Nah, konsep jiwa ini yang agak ribet ya, agak kompleks karena banyak cakupannya. Kalau tidak salah itu mencakup pikiran, emosi, motivasi, dan ada beberapa tingkatan kejiwaan dalam Islam itu seperti nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Nanti bisa dikembangkan di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kemudian dimensi yang ketiga itu ada akal. Jadi akal ini secara sederhananya Allah berikan kepada manusia agar manusia itu bisa berpikir, membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan buruk, kemudian mana yang apa ya, yang masuk akal dan tidak masuk akal, logis dan tidak logis dan semacamnya. Itu adalah kinerja akal atau intelek. Selanjutnya ada kolbun atau hati yang kecenderungan dari fungsinya itu adalah pada aspek spiritualitas. Jadi hati, kolbun itu sebenarnya adalah organ. Jadi ada yang memaknai hati itu sebagai jantung. Tapi kalau dalam definisi Imam Al-Ghazali, kalau tidak salah ya, Al-Ghazali itu mendefinisikan kolbun atau hati itu menjadi dua definisi. Definisi yang pertama itu definisi yang bersifat materi, artinya kolbun atau hati itu bagian dari organ tubuh. Tetapi Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan hati yang sifatnya non-ragawi atau bukan bagian dari organ tubuh. Jadi definisi yang kedua itu mengindikasikan bahwa hati itu merupakan pusat keimanan, pusat moralitas, intuisi, spiritualitas, dan semacamnya. Makanya sampai ada apa ya, makol atau perkataan hadis ataupun apa saya tidak tahu. eh, di dalam tubuh kita itu ada seonggok daging yang kalau daging itu sehat, baik, maka akan baik seluruhnya. Kalau itu rusak, maka akan rusak seluruhnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa hati itu memiliki dua posisi. Posisi pertama sebagai organ tubuh. Nah, dalam ilmu biologi kalau tidak salah, hati itu atau jantung tugas utamanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ini adalah pusat kehidupan. Kemudian definisi yang non-ragawi, eh, hati itu didefinisikan sebagai pusat keimanan, moralitas, intuisi, dan spiritualitas. Jadi itu definisi hati atau
definisi ganda dari kolbun atau hati itu menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian ada ruh. Nah, ini ruh yang kita bahas sekarang, tetapi sebetulnya eh, tidak perlu dan tidak boleh dibahas. Karena ruh itu dalam Al-Quran sudah diwanti-wanti. Kalau ada orang yang bertanya tentang ruh, maka jawablah kulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu dalam tanda kutip ya urusannya Allah. Jadi tidak perlu kita capek-capek membahas ruh ini. Kemudian sifat dan potensi manusia. Nah, dalam Al-Quran itu atau dalam sebagaimana diserap dalam psikologi Islam tentang konsep fitrah yang merupakan potensi awal dari manusia, ada beberapa tafsir tentang fitrah manusia itu. Eh, yang pertama ada yang mengatakan bahwa fitrah di sini mengacu pada persaksian atau perjanjian antara manusia dengan Allah ketika berada dalam kandungan. Seperti yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qada rabbukum min bani adamah min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa terjadi perjanjian atau ikrar dari manusia yang mengesahkan dan menuhankan, bahkan bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Nah, selain itu ada yang menafsirkan konsep fitrah ini sebagai potensi manusia untuk atau potensi bawaan manusia untuk menjadi manusia yang baik ataupun yang buruk. Tetapi fitrahnya itu dikatakan sebagai berpotensi untuk menjadi manusia yang baik. Nah, eh, kemudian potensi manusia yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab. Kenapa Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia? Karena ada perangkat-perangkat yang sudah Allah berikan kepada manusia, yaitu berupa akal, kemudian jasad, jiwa, hati, dan ruh. Nah, kemudian Allah memberikan tanggung jawab terhadap itu semua. Nah, tanggung jawab karena manusia sudah memiliki akal, maka diberikan tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual, dan sebagainya. Jadi tanggung jawab itulah yang akan menjadi eh, pertimbangan kita di kehidupan selanjutnya. Kemudian dalam dalam psikologi Islam itu eh, sumber penyakit atau patologi, masalah-masalah kejiwaan atau penyakit-penyakit yang bersifat psikis itu agak berbeda dengan konsep penyakit kejiwaan versi psikologi barat. Kalau dalam psikologi Islam, penyakit mental atau patologi itu seperti ria, sombong, dengki, putus asa, dan semacamnya. Tidak beriman, kurang berzikir, melakukan dosa, maksiat itu dalam pandangan Islam sebagai dalam pandangan psikologi Islam sebagai variabel yang mungkin bisa menyebabkan seseorang itu memiliki eh, sindrom patologis atau gejala penyakit mental atau penyakit psikologis lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya kita beralih pada pembahasan apa sih bedanya antara konsepsi manusia dalam pandangan psikologi Islam dan perbandingannya dengan psikologi Barat secara umum. Nah, pertama,
Eh, Kalau dalam psikologi Islam tadi dijelaskan bahwa asal usulnya manusia itu diciptakan oleh Allah, memiliki jasad. Jasad itu asal usulnya diciptakan dari tanah gitu katanya. Kemudian manusia diberikan ruh, yang ruh itu asalnya dari Allah. Nah, sedangkan dalam psikologi Barat eh, ada yang namanya teori evolusi. Walaupun ini agak kontradiktif ya. Jadi dalam teori evolusi itu eh, menganggap manusia itu sebagai hasil dari evolusi eh, apa ya, kera gitu katanya. Ada proses evolusi biologis dari manusia itu. Kemudian dari sisi tujuan hidup, nah, kalau seperti tadi dijelaskan dalam psikologi Islam bahwa manusia itu diciptakan memiliki tujuan seperti menjadi khalifah, kemudian untuk beribadah dan semacamnya. Sedangkan dalam konsepsi psikologi Barat itu eh, katanya tidak memiliki tujuan yang bersifat universal dan transenden. Jadi tujuan hidup manusia itu ditentukan oleh individu masing-masing. Terserah tujuan hidupnya apa. Jadi tidak memiliki tujuan universal dan transenden. Orang mau memiliki tujuan hidup atau tidak dalam konsepsi psikologi barat itu terserah. Nah, mau jungkir balik ataupun mau berbuat apa itu bebas kalau dalam perspektif psikologi barat. Nah, ini karena dipengaruhi oleh cara berpikir orang-orang barat yang cenderung liberal dan materialis. Kemudian dari sisi konstruksi atau dimensi dari manusia itu sendiri juga sepertinya ada banyak perbedaan antara konsepsi manusia dalam perspektif psikologi Islam dan psikologi konvensional Barat. Jadi kalau dalam psikologi Barat itu manusia itu terdiri dari eh, jiwa, tetapi definisi jiwanya ini agak berbeda. Karena jiwa dalam psikologi Barat itu hanya memiliki kecenderungan atas apa ya, kognitif, emosi, perilaku, ego, superego sebagaimana konsepsinya Sigmund Freud. Kemudian ada perilaku. Jadi aspek perilaku inilah yang menjadi objek pengamatan para psikolog barat kan. Kemudian ada alam bawah sadar, ada proses berpikir dan semacamnya. Jadi agak sedikit berbeda antara konstruksi atau eh, manusia itu terdiri dari bagian-bagian apa, ada perbedaan antara pandangan psikologi Islam dengan psikologi Barat. Walaupun perbedaannya di sini sebenarnya apa ya, eh, berkaitan dengan fungsinya dan keluasan cakupannya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa cara orang Barat mendefinisikan jiwa dengan orang Timur mendefinisikan jiwa itu berbeda. Kalau psikologi misalkan dulu pernah didefinisikan sebagai ilmu tentang jiwa, kemudian beralih ilmu tentang pikiran, kemudian beralih ilmu tentang perilaku. Jadi semakin menyempit definisi tentang manusia dalam psikologi konvensional ini. Kemudian sumber patologi atau penyakit kejiwaan atau penyakit mental yang berpotensi dialami oleh manusia itu menurut psikologi barat itu karena beberapa faktor. Pertama karena faktor biologis, genetika, ketidakseimbangan unsur kimiawi dalam otak atau pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kecederaan pada otak itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit mental. Faktor psikologis, trauma, eh, konflik kesadaran, cara berpikir itu juga dianggap sebagai faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami penyakit mental.
Dan juga ada faktor sosial dan budaya, seperti tekanan dari lingkungan sekitar, ada semacam pressing dari lingkungan, faktor ekonomi, eh, dan stresor sosial lainnya. Jadi cara pandangnya itu yang berbeda. Kalau tadi dalam psikologi Islam, semakin kita banyak berbuat dosa atau maksiat, maka itu bagian dari penyakit mental dalam pandangan psikologi Islam. Jadi perbandingan antara konsep manusia dalam Islam atau dalam psikologi Islam dengan konsep manusia dalam psikologi Barat itu pertama bisa kita lihat dari dasar pandangannya. Dalam psikologi Islam manusia dianggap sebagai teosentris, eh, atau berpusat pada Allah gitu kan. Sedangkan dalam psikologi Barat itu antroposentris atau sekuler. Jadi eh, berpusat pada manusia itu sendiri. Kemudian dari hakikat atau asal-usulnya, dalam psikologi Islam itu manusia dianggap sebagai bukan bukan dianggap ya, manusia itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan ruh berasal dari tanah secara jasadnya. Kemudian dalam psikologi barat itu dianggap sebagai hasil dari evolusi biologis. Kemudian dari sisi tujuan hidup seperti dijelaskan tadi, bahwa dalam psikologi Islam itu manusia diciptakan untuk tujuan beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Sedangkan dalam konsep psikologi barat itu eh, ditentukan oleh masing-masing individu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian dari sisi konstruksi manusia itu sendiri atau komponen-komponen yang ada pada manusia. Jadi dalam psikologi Islam itu lebih holistik, lebih lebih komprehensif. Terdiri dari jasad, kemudian jiwa, akal, hati, bahkan yang paling transenden itu juga terdiri dari ruh. Sedangkan dalam konsep manusia dalam psikologi barat itu lebih apa ya, lebih cenderung pada kurang transenden lah gitu. Seperti konstruksi manusia hanya terdiri dari fisik, perilaku, kognitif, dan biologi itu saja. Kemudian eh, sumber patologi, atau sumber penyakit itu jelas perbedaannya. Penyakit hati, berbuat dosa, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan akhir dalam hidup itu juga ada perbedaan. Kalau dalam psikologi Islam itu ada diakui tentang akuntabilitas setelah eh, di kehidupan setelahnya, yaitu di akhirat. Jadi ada pertanggungjawaban setelah kematian kita nanti itu diakui dalam psikologi Islam. Sedangkan dalam psikologi Barat itu kebanyakan kalau sudah manusia itu sudah menghembuskan nafas terakhir, ya sudah selesai kehidupannya. Padahal dalam Al-Quran, ketika kita meninggal dunia, urusan belum selesai. Masih ada pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia ini. Pertanggungjawaban atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, potensi-potensi kita, apakah sudah kita gunakan dengan baik atau tidak. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi psikologi Islam eh, di pertemuan kali ini, yang pembahasannya tentang konsepsi manusia dalam pandangan psikologi Islam dan perbandingannya dengan psikologi Barat. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.